kalau kita bagaimana Pak? Ngaca. Lah kadang-kadang kita ngaji mah udah kelilingan tiap minggu, seminggu 7 hari pengajian, geblek mah ongkoh yang di sono. Orang yang mau datang kumpul ke tempat pengajian silaturahmi, jangankan pinternya, jangankan pahamnya, jangankan ngertinya, jangankan dia bisa ngamalin tuh ilmunya, baru ngelangkahnya aja udah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kadang-kadang kita diundang diajak ngaji malah nyautin, ya ngaji mulu. Yang di sono, yang di sini mah alhamdulillah. Tanya Ustadz Marali, kalau pengajian penuh kagak ini? Luber, keluar-luar kagak ada yang masuk. Lah sampai digeroin, dipanggilin bapak-bapak, ibu-ibu. Berhubung Ustadz kita udah datang, harap segera kum. Nyautin, baru juga nyampe. Udah aja mulai pengajian, diomongin lagi, ngajinya itu-itu mulu. Sampai udah kelar tuh pengajian, itu majlis jemaahnya pulang, masih diomongin juga. Apa dia bilang? Yang ngaji belum tentu masuk surga. Astagfirullah. Lah kalau yang ngaji aja belum tentu masuk surga, lah apalagi lu yang kagak ngaji, nyublak duluan di neraka, setan lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, summa salatu wassalamu ala khairi ibadih sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad, amma ba'. Qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil al-mukarramun. Bini sepuh tokoh masyarakat, para asatiz wal asatidah setempat, wabil khusus akhi fillah Ustadz Marharli berserta seluruh rombongan dan jamaahnya, panitia penyelenggara, bapak ibu saudara hadirin rahimakumullah yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pagi hingga menuju siang ini dengan izin Allah kita bisa bertatap muka dan bermuajahah, duduk hadir memenuhi undangan panitia yang sekaligus akan menjadi undangan Allah dalam satu mata rantai acara dan upacara peringatan maulid baginda Rasul Nabi kita Muhammad, yang insya Allah mudah-mudahan hadir dan duduknya kita pada kesempatan pagi menuju siang ini akan jadi wasilah kumpul duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Cerita masalah maulid dari bulan Rabiul Awal sampai sekarang udah mau penghujung terakhir, rasanya muludan kita udah kenyang banget. Ya Bu ya? Ya Bu? Saya mau tanya, kenyang sama apanya nih Bu? Yang penting pertama kenyang silaturahmi. Betul-betul. Urusan kita datang ke majlis maulid, kita paham kayak kagak paham, tapi nilai yang pertama dari majlis maulid, di mana-mana tempat sekarang muludan dari mulai awal Rabiul Awal
sampai udah mau pojokan rasanya nggak kurang-kurang orang pada silaturahmi bikin acara pertemuan. Kalau kagak ada muludan kagak bakal kita kumpul kayak begini. Betul-betul susah banget ngumpulin orang. Ya Pak ya. Ntar kalau udah begini nih baru dikumpul bareng-bareng no. Ya Pak ya. Kalau udah begitu, makanya baginda Rasul bilang, apa kata Nabi? Main ayab suta man aroda ayab suta rizko wa yutawila umrah falyasir rahimah. Orang yang pengen rizkinya gampang, umurnya hidup berkah, rajin silaturahmi. Soal masalah ilmu mah dapat itu makan tergantung bagaimana tulisan yang Allah kasih. Iya Pak iya. Ada orang kagak pakai belajar tahu-tahu pinter, ada kagak? Ada kagak? Ada. Nabi Muhammad nggak pakai sekolah, Nabi Muhammad nggak pakai belajar, karena memang sudah Allah bukakan hatinya. Alam nasroh laka sodrok wa wada'na an alladhi ang wa rafa'na laka. Cuma buat Nabi, itu cuma buat Nabi. Lah kalau kita bagaimana Pak? Ngaca. Lah kadang-kadang kita ngaji mah udah kelilingan tiap minggu, seminggu 7 hari pengajian, geblek mah ongkoh yang di sono. Yang di sini mah alhamdulillah. Lah kalau begitu Pak kita bagaimana? Nilai yang pertama bukan masalah pinternya, datangnya dulu silaturahmi. Alhamdulillah. Sampai baginda Rasul menyanjung memuji wali kulli khutwatin magfiratu minallah. Orang yang mau datang kumpul ke tempat pengajian silaturahmi, jangankan pinternya, jangankan pahamnya, jangankan ngertinya, jangankan dia bisa ngamalin tuh ilmunya, baru ngelangkahnya aja udah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya apa iya? Enak apa enak? Mau kayak begini? Susah. Lah kadang-kadang kita diundang diajak ngaji malah nyautin, ya ngaji mulu. Yang di sono, yang di sini mah alhamdulillah. Tanya Ustadz Marali, kalau pengajian penuh kagak ini? Luber, keluar-luar kagak ada yang masuk. Lah sampai digeroin, dipanggilin bapak-bapak, ibu-ibu, berhubung Ustadz kita udah datang, harap segera kum. Nyautin, baru juga nyampe. Udah aja mulai pengajian diomongin lagi, ngajinya itu mulu. Sampai udah kelar tuh pengajian, itu majlis jemaahnya pulang masih diomongin juga. Apa dia bilang? Yang ngaji belum tentu masuk surga. Astagfirullah. Lah kalau yang ngaji aja belum tentu masuk surga, lah apalagi lu yang kagak ngaji, nyublak duluan di neraka, setan lo. Betul-betul. Bukan orang sini, bukan. No orang sono, orang Ceger, Marian Dikek. Nah. Ini kaum Ceger ya? Orang sini mah alhamdulillah parah. Jangan kata yang jauh, yang dekat aja pura-pura budeg. Bener-bener. Ntar aja giliran kalau udah sekarat mau mampus baru ngomong. Ntar kalau gua mati, bayangin di masjid ya, tahlilin 7 hari 7 malam. Kalau ada orang yang kayak begini seumur hidup nggak pernah ikut jamaah, kagak pernah ikut ke majlis taklim, begitu mau mati minta sholat di masjid, buang mayatnya noh ke kali. Setuju? Lu jangan tuh masjid udah jadi bangke baru ditempatin. Najis gue dengerinnya. Ini kiai belum apa-apa udah ngomel aja. Diomelin aja susah benernya. Ya Pak ya. Kita udah teriak-teriak hampir tiap malam Senin Ustadz Marali pengajian pasti gegoakan. Betul-betul. Segitu aja dia ngasih tahu. Bagaimana kalau pengajiannya cuma muludan doang? Tuh lihat tuh, no di depan kita tuh.
Nih kalau udah begini nih sambil ngaji tuh nih. Jangan dikira dia kagak dengerin, dia kagak hadir, rohnya datang, lihat Bu. Ya Allah ya Robi, andaikan dia bisa hidup, dia akan hadir di tengah-tengah kita sama rohnya sama jasadnya. Nggak percaya sih, percaya kagak? Makanya dah, ayo dah. Makanya baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad yang kita peringati hari lahirnya sekaligus kita memperingati hari wafatnya. Kenapa Pak? Karena tanggalnya sama, harinya sama, bulannya sama, yang beda cuman tahun. Nabi lahir tanggal berapa Ibu? 12 apa? Rabiul Awal. Bulannya Rabiul Awal. Harinya hari apa? Hari Senin. Tahunnya tahun apa? Yang saat itu dikatakan namanya adalah tahun gajah. Kenapa dibilang tahun gajah? Karena saat itu adalah Ka'bah sedang menghadapi pertentangan yang begitu besar, gencatan yang begitu luar biasa. Ka'bah mau dihancurkan dengan tentara-tentara dari Abraha yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Maaf, jangan kesinggung sama yang hobi sama orang Yaman. Kalau sejarahnya kita bicara jujur, ibu-ibu, bapak-bapak, Abraha itu berangkat dari Yaman sama tentara gajah buat ngancurin Ka'bah. Cuman kan kita cuman ceritanya cuman tentara gajah doang. Tuh tentara gajah dari mana? Dari Yaman. Wafat Rasul tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, hari Senin. Tanggalnya sama, bulannya sama, harinya sama. Ada model kita kayak begitu? Kacau, susah banget. Kagak ada Bu. Lahir Senin, meninggal Rebo. Ada yang begitu. Lahir Minggu, meninggal Selasa. Tapi baginda Rasul Allah khususkan, bukan itu yang kita tahu, pengen tahu. Apa di saat begitu baginda Rasul mau wafat? Ini yang kita peringati. Makanya dengan rasa mahabbah cinta kita sekarang, seluruh Indonesia umat Islam yang beraliansi akidah ahli sunnah wal jamaah, dari mulai istana sampai ke namanya musola ujung kampung, tetap pada bikin muludan. Karena kita selaku umat Nabi, umat Rasul, nggak bisa membalas jasa Nabi, cintanya Rasul kepada kita dibanding dengan cintanya kepada Rasul. Tanya kita kepada Rasul, nggak ada ujung kukunya. Kita mah kadang-kadang hadir muludan juga ada dua hal yang kita lihat. Satu, penceramanya siapa? Ya Baya. Yang kedua, berkatnya kayak apa? Sebagus-bagusnya ustadz yang diundang, giliran berkatnya jelek, habis tuh panitia dimaki-maki. 3 bulan tuh omongan kagak berhenti. Gua datang mulu dan berkatnya beginian doang kan, tembang. Gua mah tobat datang sono lagi. Mana gua udah buang waktu. Katanya kita cinta sama Rasul, katanya Masya Allah kita sayang sama Islam. Giliran yang namanya kita meninggal dunia, pengen dibacain Quran, pengen didoain, pengen kita hidup diselawatin. Giliran disuruh mulu dan datang doang, yang dilihat bukan bagaimana cintanya kita kepada Rasul, tapi yang dilihat oleh-oleh alias bukan orang sini. Orang sini udah orang pilihan semua, alhamdulillah. Coba ibu, bukan yang namanya sibuk orang wadon, sibukan wadon ketimbang orang laki mah Pak. Ya kagak percaya. Bangun tidur yang repot ibu dulu apa bapak dulu? Tuh dengerin Pak, ini biar paham loh. Ini kan kadang-kadang orang laki culas banget, menang dewek doang Bu. Dia kagak pikir kerjaan wadon, Masya Allah.
Saya mau bersyukur jadi laki-laki. Ini yang ngomong laki-laki Pak, bukannya wadon, bukannya menangin. Nah, makanya dia angkat waris wadon sama Rasul. Lihat dalam Al-Quran, kagak ada sehebat-hebatnya orang laki sampai bisa kawin 4, kagak ada di Quran surat Ar-Rijal. Yang ada surat An-Nisa. Dengerin Pak, jangan tengik dia. Ini kan orang lanang kadang-kadang sombong banget ya Bu ya. Betul-betul. Masya Allah, segitu repotnya ibu bangun tidur melek mata, udah ngurusin rumah, ngurusin anak, belum bebenah, bikin sarapan, betul? Ya Allah, ya orang laki mah melek mata juga yang dicari kopi. Hei, iya apa iya? Benar apa benar? Orang wadon melek mata, Masya Allah masih kakujak, habis sholat subuh udah pergi ke dapur masak air. Betul? Apa yang dipikirin laki? Biarin dah gue ini hari pokoknya wadon gue angkat dah. Alhamdulillah. Lah makanya wajar kalau ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Lihat ngajinya juga rajin karena kita nggak sibuk, repotnya dia karena dia cinta dengan Rasul. Begitu repot sibuknya lihat pengajian, sebab dari itulah syiarnya Islam. Dari situlah orang cinta mahabbat dengan Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Berkah dapat. Alhamdulillah. Ngaji mah kagak pinter-pinter amat, seragam mah udah 2 lemari. Iya Pak ya. Lah kan berkah, benar. Betul-betul. Coba orang laki mah ngaji jarang, diajak ngaji juga susah. Ada yang punya seragam. Ada seragam batik pengejeng. Tuh berkahnya apa? Berkahnya ngaji menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan syiar agama. Bukan soal pinternya orang sekarang Pak. Orang sekarang Bu udah kagak percaya sama berkah. Bener saya mau ngomong jujur-jujuran dah. Makanya lihat gundah gulana dan gelisah, galau dan kacau kehidupan sekarang ini melanda di tengah-tengah era digitalisasi yang disarahkan teknologi. Tapi sejujurnya adalah karena kita sudah hilang berkah, kagak percaya dengan Bu, kita kemarin nyari apa sih? Nyari berkah. Soal ilmu mah yang namanya kita udah pada tua begini, ya Allah ya Robbi, mau ngaji juga pikiran kita udah banyak. Bener-bener baru aja duduk udah mikirin kreditan. Bener-bener. Emangnya anak-anak kita yang masih pada bening bersih pikirannya, belum punya tanggung jawab. Sesungguhnya saya mah jujur tahu, ibu duduk begini juga, bapak duduk kayak begini, majlis dengerin ceramah pengajian, hati kita mah ayab-ayaban kemana tahu. Gue udah hafal banget, udah wajahnya gue udah kelihatan semua tuh. Saya masih mau ke Batu Ceper lagi ini Bu. Ya Allah ya Rabbi, ini kalau bukan kampung wali santri, saya juga bingung ngatur waktunya. Semalam saya baru pulang jam 1:30, habis dari Cimanggis ke Makobrimob Depok. Saya baru bisa tidur aja udah habis subuh. Panitia jam 7 udah nyampe. Sampai saya bilang, ya Allah Robbi lah, gue mandi juga belum. Allah ya Robbi, saya bilang bodoh nih panitia, ambong amat gue kayak yang ditakrak begini. Udah jam 7 udah nyampe. Astagfirullah, saya bilang entaran ya, soalnya belum tidur acan, belas dikit baru aja tidur melek dikit. Kagak berhenti yang telepon. Sampai ibu istri saya bilang mau berangkat pengajian, istri saya juga mau berangkat. Dia bilang udah Pak, kesian, jangan lama-lama, ini kan hari ini acaranya banyak.
Dari sini ntar kan janji lagi ke Batu Ceper, Tangerang. Dari Batu Ceper malamnya masih ada 2. Dari malam langsung saya berangkat ke Cirebon, Kuningan. Bengak dah. Tuh kan galak besek orang lu pikirin. Tuh kan orang ngajinya pikirannya besek. Ya jadi yang dipikirin orang ngomong begini, Ustaz lu acara banyak banget, amplopnya pasti banyak ya. Tuh kan banda orang mulu dipikirin. Makanya galau hidup begini nih. Tuh hidup tuh kalau pengen berkah nih begini Bu nih. Orang sekarang udah kagak ada yang percaya sama berkah. Coba bayangkan, saya ingat banget orang tua dulu yang namanya dia kagak kayak orang sekarang. Orang sekarang mah pada pinter-pinter banget, S1, S2, S3 sampai S-teler. Iya Pak ya? Bener-bener. Apa sih yang sekarang ilmu kagak kita gampang dapet? Nggak usah kudu jauh-jauh, tinggal megang HP aja juga semua kebuka tuh pengetahuan. Tapi kenapa makin kemari orang makin susah bukan makin tentram? Coba pikirin. Iya Pak ya? Utang makin gede. Benar-benar. Woi, punya utang kagak? Punya utang kagak? Tuh. Orang dulu mah ya Allah Robi ibu bapak dan rahimakumullah, pinter mah kagak, ngaji mah kagak tinggi-tinggi, sekolah juga pas-pasan. Kali yang namanya kerja orang sekarang apa sih yang gak jadi duit? Mengutin plastik aja jadi duit. Betul-betul. Saya makan apal banget Kampung Cegar di zaman almarhum Kiai Amin Tarbini. Ya Allah itu udah kayak teman, udah kayak saya, sudah kayak orang tua. Apa yang nggak semuanya kita rasain? Allahu Akbar dulu Bo. Karena saya juga kebetulan dulu saya pernah mondok saya di almarhum Kiai Jamhuri Kreo. Nih, hei, masih tahun 80-an. Tuh jalanan kampung sini udah saya hafal banget, tempat saya main, tempat saya bayaban ya, bener-bener lah. Kalau kita main kemari Masya Allah masih jalanan becek banget. Udah yang namanya ya Allah Robi kalau musim hujan kita jalan nenteng sendal. Betul. Di sono kebunan, di mari lagi sawah, turun sono tembak belukar, udah hafal banget. Tapi orang dulu kagak ada yang teriak susah. Yang pernah ngerasain dulu dah. Apa kuncinya? Karena dia dapat berkah. Dari mana berkahnya? Saya bilang ngaji kagak pinter-pinter banget, sekolah kagak tinggi-tinggi banget, yang namanya kerjaan kagak hebat-hebat banget, penghasilan duit juga susah. Tapi giliran memuludan segala macem dia hidangin, dia cariin. Tuh orang dulu. Nih begini panitia sama orang sekarang bikin meludan segini juga boleh patungan berapa RW ini? 2 RT. Coba 2 RT patungan. Lah 1 RT aja 140 kakak. Lah kalau 2 RT udah berapa? 240 kakak. Itu panitia kelilingan ayab-ayaban nyari sumbangan. Udah kayak tukang kredit. Ada yang baru salam belum dijawab udah dibantingin orang kuntra, babanya belum pulang. Sekali kesamprogan pulang dah sore ketemu ngasih goceng. Itu juga tuh panitia udah nungguin lama banget. Waduh, ngasih duit 5.000 perak tanda tangan dia yang namanya di surat kertas sumbangan sampai 2 kolom, dia gede banget. Panitia karena udah merasa nerima duit kan nanjainin nawarin, jangan lupa ya Bu, ntar wayanya datang ya Pak. Bener, 5.000 datang bawa anak 4. Lah belum snacknya, lah aqua aja sebotol udah ketahuan tuh 2.500. Lah belum snacknya 7.000. Lah 7.000 kali 4 udah berapa? Woi, 28.000. Lah belum minumannya, belum ntar lagi bawa yang beseknya, belum lagi hidangannya. Yang namanya acara begini makan ketahuan, menyewa tenda emang gratis nih?
Bayar, ini bayar. Sound system juga bayar. Makanya saya gua teg-tegan ini. Belum sewa tendanya, belum lagi bayar sound systemnya lah. Gua kebagian berapa ya? Apaan? Udah tenang. PRT jangan dipikirin, itu mah ada ya syukur, nggak ada bagaimana kayak caranya. Ya Bu ya. Ya Bu. Jangan pakai repot-repot, yang penting mah diusahain. Amin. Ya Robbal. Ini dilema yang terjadi di tengah-tengah situasi ini. Makanya nih penting membangunkan mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Orang sekarang sudah jauh rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Padahal sampai tadi saya bacakan satu ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum. Nabi begitu tinggi rasa cinta dan kepengen kepada umatnya sampai Nabi kagak mikirin anak dan keluarganya. Bu, siapa? Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Jangankan Nabi lagi hidup, yang Nabi pikirin sampai Nabi mau wafat dijemput oleh malaikat. Sebegitu malaikat masih menawarkan kepada Rasul, ya Rasulullah, intardo fa'ud wa ila fa'ud. Kalau kau redho, saya cabut nyawamu hari ini. Kalau kau tidak ridho, saya akan kembali. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Yang Nabi tanya, Bu, kalau aku dijemput oleh Allah, sampaikan salam saya kepada Allah. Apa yang Allah akan muliakan berikan kepada aku? Kalau aku disuruh kembali, sudah apa yang sudah Allah persiapkan untuk diriku? Apa? Sampaikan malaikat Jibril balik lagi ke sono. Turun ketemu dengan Rasul, sampaikan, ya Rasulullah, wa ya Habiballah, Allah sudah persiapkan tempat yang terbaik dan terlayak, dan engkau adalah orang yang pertama kali nanti akan buka pintu surga. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Kalau kira-kira kalau kita ditawarin begitu, ingat nggak ke belakang? Malah Nabi tanya, kalau engkau ya Jibril, ya Allah, sampaikan salam saya kepada Allah. Jibril, tolong kau balik lagi. Kalau aku mendapatkan kemuliaan dari Allah yang begitu besar, saya mau tanya, bagaimana tentang umat aku? Tuh pemimpin, dia enak masih mikirin rakyatnya, umatnya jauh lebih enak. Sekarang mah terbalik, malah tuh pemimpin dipikirin sama rakyat. Betul-betul. Pakai beras aja tunjangannya 12 juta, rumah aja 50 juta lah, kita aja hidup sengsara. Coba Rasul begitu, kita belum ada, kita belum lahir, Nabi udah mikirin kita. Percaya apa percaya? Percaya apa percaya? Makanya sampai disanjung baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Kanjeng Nabi kita Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allah yang nyanjung, Allah dan malaikat yang memuliakan. Kalau hari ini kita bikin sanjungan dengan peringatan maulid seperti ini, bukan maunya Nabi, tapi Allah yang perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya nggak usah khawatir, nggak bakal yang namanya kita bikin mauludan nggak dapat sesuatu. Ada. Kenapa? Allah yang nyuruh muliakan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sampai-sampai kata Nabi, umatku yang berselawat kepada aku, jangankan banyaknya, 1 kali dia berselawat aku nggak bisa membalas, tapi Allah yang jawab. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra marrah. Orang yang berselawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, yang balas, yang jawab bukannya aku, tapi Allah akan balas 10 kali. Alhamdulillah. Tibang baca sholawat, apalagi model kayak kita, insya. Makanya biar pada insya Allah dapat berkah. Biarin kita mah nggak usah mikirin yang kaya-kaya, ya Bu ya, ya Pak ya. Kita makan mikirin cuman berkah. Saya mau tanya ibu bapak, mau hidup kaya apa mau berkah? Mau hidup kaya apa mau berkah? No, kemarin contohnya orang kaya kayak si Sahroni. Carone, laono tetangga ente juga itu menteri keuangan, ya kan orang Bintaro tinggalnya, ya Pak ya. Mau kayak begitu? Mau kagak kayak begitu? Model no kayak si Uca. Siapa? Ya Uca Uya Kuya. Belum lagi no model kayak si tuan siapa? Tuh kan apal dewek. Itu gambaran mau kita kayak begitu. Allahu Akbar. Biarin kita mah, biar tinggal di gang rumah juga pas-pasan. Kadang-kadang kalau hujan pakai kebanjiran, betul-betul. Kadang-kadang kalau hujan pakai kebocoran. Tapi dengan ketentraman yang kita dapat di alam dunia jauh lebih berharga ketimbang namanya hidup mewah tapi penuh dengan huru hara. Bu, mau kaya apa mau berkah? Mau miskin tapi berkah apa kaya kagak berkah? Hehehehe. Mau kaya kagak berkah, miskin tapi berkah, tinggal mana? Susah. Pilihannya cuma 2. Pilihannya cuma suruh pilih di antar 1. Mau kaya berkah, mau kaya kagak berkah, apa miskin berkah? Lu tadi ceritanya Abu Lahab kurang apa kayaknya? Kalau dia kagak yang namanya membesarkan Rasul, kalau dia nggak menghormati Nabi, cuma begitu Nabi lahir dia gendong, dia bebaskan itu budaknya, segitu kekayaan yang nggak akan bisa membantu. Justru yang membantu dapat keberkahan dari baginda Rasul. Dengerin nih, tuh masuk tuh cerita tadi Ustadz Mahri begitu biar pada ngeh. Segitu tuh orang kagak beriman, yang ujungnya dia gedek banget sama Nabi, dia benci sama Nabi habis-habisan. Tapi cuma karena ada penyanjungan penghormatan kepada Rasul, sebegitu Allah berikan bebas yang namanya tiap hari Senin dikurangi siksaan. Di dunia kita susah, masih punya tetangga, masih punya saudara, masih punya anak dan keluarga, betul. Tapi kalau udah begitu tuh, nih peringatin nih. Makanya cakep banget kita muludan depan kita kuburan. Halo, ngingetin sama kita. Ini kan kadang-kadang orang mabuk, terus terang aja Pak, hidup udah keanggap dengan realita kemampuan otak, apalagi di era teknologi zaman sekarang. Dia tidak tahu ada rahasia dalam hidup. 3 rahasia hidup. 1, umur. 2, rezeki. 3, jodoh. Apaan Bu? Apa aja? Umur, rezeki, jodoh. Sehebat-hebatnya orang, sepinter-pinternya manusia, sekaya-kayanya orang, setinggi-tingginya jabatan manusia, pernahkah ada orang yang tahu tentang umurnya? Jangankan kita, dokter aja mati. Betul-betul. Apalagi kita semuanya camat ini. Calon mati. Sekarang saya tanya, apakah kita udah tahu kapan natu mati datang sama kita? Wa ma tadri nafsum mata taksibu gada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut.
Jangankan kita bicara mati, what happen tomorrow, apa yang bakal terjadi hari esok sama kita manusia nggak pernah ada yang tahu. Makanya hidup jangan gegabah. Apaan gegabah? Halo, halo, jangan gegabah. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat, jangan merasa gagah. Hari ini boleh kita gagah, hari ini boleh kita kuat, saat ini masih kita bisa bergerak dan berjalan. Saat ini kita masih megang HP, belum tentu ntar sore kita bisa megang HP. Tahu-tahu kita ada berita di dalam HP. Saya bukan nakut-nakutin, Bu. Ajal mah nggak ada pengumumannya. Ya Pak ya, benar-benar ada pengumuman aja. No tanya Pak RW, tong segede RW no. Apa yang namanya tanya no Pak RW? Pernah yang namanya ada malaikatul maut datang ke rumah Pak RW, besok yang mati 12 orang dari RT lu. Pernah begitu? Mana Pak RW? Itu tadi bareng sama saya dia. Nah, nggak pernah dikasih tahu Pak RW. Lah kalau ada pengumuman kematian kita enak banget. Besok yang mati dari RT 2 siapa? Samina. Dibikin pengumuman di kantor RW. Dari RT 2, RT 3 siapa Pak RW? Malaikat udah ngomong. RT 3 Jaim. Ada Bang Jaim? Ada? Tuh, di sono. RW 4 siapa? Pak RT. Kata Pak RW. Pak RW bilang, malaikat udah sampein salam. Rodiah. Ada si Rodiah? Ada Rodiah? RW 6 sama RW 7 kosong. Yang ada RW 9 si Maimunah. Umur Bu, kalau ada pengumumannya kita siap-siap. Betul. Tapi kan kagak ada yang ngasih tahu likuli umatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Yang namanya ajal kalau ada datang malaikat mau jemput sama kita, begitu atas perintah Allah, siap atau tidak siap? Kudu siap. Siap kagak? Siap kagak? Dengerin, alhamdulillah. Siap? Yakin? Kagak dengan tegang ngejawab. Bu, siap kagak? Oh, yang di belakang udah siap belum? Terserah lu mau siap kayak lu mau kagak, uangnya datang kudu game over. Jangankan kita dokter aja Bu, dokter nih juga kagak tahu. Saya sering saya sampaikan dalam acara pengajian, teringat banget 97 saya masuk ke rumah sakit Harapan Kita. Karena saat itu saya habis operasi jantung, dipasang yang namanya itu rel ring di jantung saya. Begitu pas udah baru keluar dari rumah sakit, tahu-tahu dia dapat informasi telepon dari dokter masih pas di pintu gerbang tol. Baru masuk diselipi, Pak Ustadz, Pak Kiai, maaf ada informasi berita duka, ada yang meninggal. Pikir saya teman pasien sebelah. Emang dia mau udah tuaan banget. Wajar dia mati di hati, pantas dia mati, wajar dah. Saya nanya tegesin sama resepsionis, yang meninggal siapa Ses? Maaf Pak, dokter Edi yang nanganin Bapak. Begitu Bapak keluar terpleset meninggal dunia. Astagfirullah, dokternya mati, saya belum mati. Tuh umur, umur. Makanya hidup mah jangan gegabah, persiapan kita Pak. Kita yang pasti cuma nungguin mati, nungguin kaya mah belum tentu. Ya Pak ya? Bener apa bener? Yang pasti hidup itu cuma nungguin mati, nungguin senang belum tentu. Yang oleh karena itu disuruh oleh Nabi, faksiru min dzikri hadimil ladat. Ingatlah banyak-banyak kamu akan hilangnya kelezatan.
Di tengah kehidupan panorama dinamika kehidupan di wilayah zaman sekarang, di era teknologi yang maju seperti ini, semuanya orang pada terlupakan dan terlelap dengan kegid. Hingar-bingar apa, ibu buka HP lihat, apalagi di TikTok, ini wajah TikTok semua, kelihatan tuh kalau udah ngeliat TikTok sampai lupa daratan. Jangankan ingat yang namanya ingat susah, lakinya aja jadi kagak ingat. Benar-benar. Lah coba bangun tidur, ibu cari laki dulu apa HP dulu? Tuh. Mau jalan, mau pergi ngaji sampai sempet balik lagi cuman gara-gara ada ibu-ibu mau pergi ngaji belum sempet izin sama laki balik lagi, ada. Tuh, dengerin. Di majelis taklim, di pengajian yang dipegang HP apa kitab? Jangankan budak ngaji, begitu masuk ke majelis taklim pengajian juga yang dicari HP. Langsung flexing, foto, bikin update status, masuk Instagram story, menuju jalan ridho Allah. Tai ledid. Ya apa ya? Benar apa benar? Pengen dilihat orang banyak. Alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Timbulnya pada ria kagak mau kalah sah. Timbulnya ria kagak mau kalah saing. Saling jegal menjegal. Yang satu pakai bros gede, besok gue pakai bros yang lebih gede. Itu bros kayak tetampah. Lah emang sudah hafal banget ibu-ibu. Benar-benar. Masya Allah. Udah ini hidup zaman sekarang. Maka betul Nabi bilang di akhir zaman nanti, orang buat sempurna iman susah. Harus punya 3 syarat. Amin. Mudah-mudahan kita bisa sempurna iman kita. Insya. Sebabkan kita yang pasti kita nyala ke sono, yang kita bawa cuma iman kita. Emang kita bawa banda? Bawa duit? Bawa banda kagak? Bawa duit kagak? Bawa perhiasan? Bawa pakaian? Boro-boro biar kata pakaian kita seragam 2 lemari di rumah. Begitu kita meninggal dunia, ibu-ibu nggak ada yang pakai seragam. Boro-boro seragam BH aja kagak make. Ketawa. Ada yang namanya perempuan mati pakai BH? Ya kempot. Lah bagi nenek-nenek. Lah udah isinya kagak, dia pakai BH. Kuncup tuh BH. Lah sama orang laki juga, bapak sekaya apapun punya duit, sehebat apapun pangkat kita, setinggi apapun jabatan kita, begitu kita mati ada tuh pakaian yang kita pakai. Ada tuh yang namanya bandang ngikutin kita. Kolor aja kagak make kolor, sempak juga kagak. Udah gomblah gambleh. Bu, sadar nggak kalau inget begitu? Woi, sadar nggak kalau inget begitu? Lah coba kalau kita pada mikirin begitu, maka betul Nabi ingatkan. Begitu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Rasul pesan, jadidu imanakum, perbarui iman kamu, sebab nanti di akhir zaman kehidupan kita makin banyak godaan dan tantangan iman. Betul? Iya Pak, iya. Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, kita sekarang udah bisa begini aja, bersyukur, alhamdulillah. Walaupun cuman baru jasad kita yang ada di majlis pengajian, roh kita kadang-kadang kita kemana-mana, segini pun kita udah bisa bersyukur. Kenapa? Bisa luangkan waktu duduk di majlis ilmu, ikut pengajian. Ini bukan perkara yang gampang. Duh, Bu, ada barengan ngaji, ada kondangan. Ngaji dulu apa kondangan dulu? Loh kan apa baju? Lah kadang-kadang pengajian cuman gara-gara
tuh. Makanya bapak-bapak udah hadir muludan kayak model begini udah syukur alhamdulillah, apalagi ini hari libur Pak. Otaknya kagak jauh sama mancing. Emang orang kalau udah pikirannya nganggur yang dicari pancingan mulu pancingan. Makanya sering saya bilang di mana-mana manusia yang paling goblok sealam jagat cuma dua. Satu orang tukang mancing, yang kedua tukang main catur. Itu manusia paling goblok sealam jagat. Lah mana gobloknya Pak? Lah coba orang memancing pakai modal kagak? Pakai umpan kagak? Pakai jeroan kagak? Pakai duit kagak? Ikan dia kasih makan, anaknya dia nggak kasih jajan. Betul-betul. Goblok apa pintar? Goblok apa pintar? Boro-boro mikirin bininya. Lah anaknya aja dia nggak pikirin, ikan dia empanin, kan tolol Pak. Astagfirullahaladzim. Giliran ngomong sama bini mah nuntut yang macam-macam. Lu neng kalau di rumah kapan si rapinya, kapan si cakepnya? Jawab Bu, emangnya orang rapi, orang cakep nggak pakai duit? Woi dengerin orang laki, cewek gua jadinya. Betul-betul. Lah bini pakai cakep, tanya nih, ibu bedak beli apa kagak? Kulit pengen mulus kan harus pakai skincare. Emangnya orang wadon cukup dikasih yang namanya press care? Makanya bagus saja juga dia pada ngaji punya pakaian sendiri, betul? Biar kata ngutang-ngutang juga. Udah lunas belum neng? Tuh, belum lunas. Lah kan kudunya bapak yang wajib memberikan beri pakaian sama istri. Apa pernah lakinya tiap bulan gantiin kudungannya, gantiin dalemannya, gantiin pakaiannya, pernah kagak? Nih Pak, nih dengerin, ngomong jujur nih, kencang banget jawabnya. Dendam ya sama lakinya ya? Ya Allah ya Robi, anak 6 uang belanja cuma 200.000. Lah melek mata aja di pomian nasi uduk udah 10.000. Lah kalau 6 udah berapa duit? Udah 60.000, sisa berapa? 140 tuh anak pergi sekolah. Lah sekolah emang gratis kan ongkosnya kudu. Yang SMA 25.000, yang SMP 15.000, yang SD 10.000. Giliran yang PAUD banyak kan orang banyak nganter. Habis tuh udah tinggal berapa? 100.000. Tinggal 40.000, suruh beli beras, suruh yang namanya masak. Bagaimana anak bergizi? Enakan pas sekarang mah ada MBG. Ya lu jangan ngarepin makan gratis mulu, yang udah-udah pada keracunan. Betul-betul. Ya Pak ya. Programnya bagus, cuman kan yang nyolong banyak banget. Ya Pak ya. Sama saya dukung program Prabowo, alhamdulillah. Lila perhatian sama rakyat buat rakyatnya bergizi. Ya cuman kalau mau rakyat bergizi jangan angkanya 15.000. Nggak cukup Pak 15.000. Minimal kalau pengen bergizi itu anggarannya sekali makan 75.000. Betul-betul, biarin jadi duduk ngaji sini. Iya Pak ya. Benar-benar. Sekarang heboh kayak model begini, benar? Ya Allah ibu bapak adin rahimakumullah. Makanya nih pelajaran kita siapin, wal akhiratu khairul laka minal, wal akhiratu khairul laka minal. Hidup jangan pernah yang namanya pengen dilihat orang, pengen disanjung orang, pengen dipuji orang. Ibu ilian yang terbaik, Rasul yang jadi contoh buat kita. Rasul berjuang kagak mengharapin apa-apa, nggak minta bintang jasa, nggak minta kehormatan, nggak minta sanjungan. Yang Nabi harapkan cuman apa? Akhirat, redoknya Allah subhanahu. Makanya Nabi doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika. Cuman Nabi Bu yang minta kayak begini. Nabi yang lain Masya Allah, sampai-sampai dijelaskan dalam satu keterangan,
Cuma Nabi Muhammad yang gak pernah minta transaksional kepada Allah. Padahal tugas Nabi lebih berat daripada tugas kiai. Tugas Nabi lebih berat daripada yang namanya tugasnya ustadz. Tugas ustadz sekarang ngajar, pulang ngajar dikasih amplop, betul. Tugas kiai ceramah, habis ceramah udah disiapin parcel sama amplop 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Nabi ada nggak dikasih amplop? Nabi dapat parcel kagak? Malah Nabi dapat sebaliknya, dicaci maki, dihina, bahkan didera, kagak dapat gaji, kagak dapat pensiunan, apalagi tunjang. Makanya saya bersyukur, gua mah kagak kuat jadi nabi dah. Gua mah nggak kuat jadi nabi. Segini aja juga kadang-kadang gua hitung-hitungan. Iya Pak ya. Saya mah jujur jadi manusia. Ya Pak ya. Ya emang jalan kagak pakai bensin. Jalan tol bayar kagak? Bensin kudu diisi kagak? Rasul kagak pernah pakai hitung-hitungan. Lah sekarang ada ustadz don apa-apa udah ngitung tarif duluan. Malu kita sama Nabi. Saya Bu makanya biar kata kurang tidur capek-capek udah. Kalau emang tugas pengajian datang, apapun yang saya jalanin dari zaman tahun 80-an sampai sekarang, alhamdulillah Allah masih kasih saya sehat. Alhamdulillah. Selagi saya masih kuat sehat, tetap saya jalan. Ada ya syukur, kagak ada ya gue catat. Ya tadi catat maksudnya ini giliran yang gratis begitu. Celengan sorga kagak. Apa saya marahin tuh panitia? Enggak. Biarin tuh panitia, emang cuman bisanya segitu ngundang doang. Ya Pak ya. Emang udah kebagian tugas kita, kadang-kadang melas kayak begitu. Di hati mas saya juga manusia sama kayak ibu. Dongkol mah ada. Goblok amat tuh panitia. Tapi alhamdulillah orang rumah nggak seumur saya jadi ustadz, saya jadi kiai, saya mulai ceramah sampai begini nggak pernah tuh istri saya nanya berapa neng Pak dapatnya. Nanya amplop aja kagak pernah. Kadang-kadang tuh amplop belum sampai kita buka udah habis duluan. Lah bagaimana kagak habis lah, orang bangunan kagak berhenti di pesantren. Ini orang mundang segini tadi gini, otak saya hitungan, ini bayar material, ini bayar tukang, ini bayar kaca, ini bayar keramik. Makanya tuh sampai kagak namanya nempel banget Bu. Baru pulang tukang udah cerita, Pak besok jangan lupa pasir habis sama besi kurang. Doain aja lu yang kerja, mudah-mudahan lancar. Ngapa panitia semenggah. Alhamdulillah. Letanya di wali santri kan banyak di sini tempat saya. Pernah saya minta sumbangan bangun pondok, kagak Bu. Bayaran sebulan cuma 900.000, makan 3 kali. Lah coba beraknya aja udah berapa duit. Lama kencing aja udah lunas. Lah coba sekali kencing sono di terminal berapa duit? 5.000. Lah kan hidup sekali kencing kagak sekali, kita hidup seharian. Bisa 3 kali 4 kali lah, kalau 4 kali kalau udah berapa? Gak apa-apa biar pada ngeh. Ini kadang-kadang udah bayaran segitu pakai ngutang. Ya Allah ya Robi, bagus aja masih ada yang ngundang pengajian, kalau kagak berhenti makan. Jangan kata di Karakia itu enak banget Pak, berat tanggung jawabnya. Lah tuh anak kok ada di pondok kan kudu kita empanin. Dia bayaran kagak bayaran, yang lain makan, apa ilok dia kagak makan. Ngicap besok aja dia nangis pulang, dikata kita kayaknya pelit banget dan kita dimakan deh. Udah kalau bayaran mah ada yang tanggal 48, ada yang tanggal 77 Bu, 77 ada. Sampai tuh guru nagih sampai bosan, akhirnya tuh guru sampingan dah tuh ngojek, disalahin lagi. Ustadz sih ngojek gitu. Allahu Akbar, Masya Allah ya Rabbi. Ini nih kadang-kadang kita kagak sadar. Padahal kan kalau udah begini celengan kita cuma 2, amal sama doa anak kita. Betul-betul. Kadang-kadang Masya Allah nggak semuanya Bu, anak juga ngedoain kita. Paling-paling ngedoain sampai 15 hari, 17, 40 hari ngetopnya.
Haul juga kadang-kadang pada main dorong-dorongan tuh anak. Ada yang pada open haul sama kita? Ada kagak? Mikirin dah. Ibu yang ngeden, ibu yang ngelahirin lah, kita mau orang laki cuma taruh sampah. Kan yang banyak repot perjuangan ibu nih. Ya Pak ya. Ngedennya aja ngeluarin anak 3 kilo dikira enteng. Beuh. Masya Allah ya Robi, itu tuh tanya no. Itu bayi keluar berapa kilo? 3 kilo. Jangan ukur masuk yang 3 on. Itu begitu 3 kilo keluar itu, Masya Allah Robi, tenaga ibu antara hidup dan mati. Ada bidan cuman mandu doang, yang ngeden mah tetep yang ngelahirin, betul? Apa bidan ngerogoh? Kagak, cuman mandu, dorong, tahan, lepas. Kiai tahu banget lah, saya nongkrongin bini saya lahir Pak, sampai saya bayar bidan mahal-mahal, atau bidan cuma ngedorong mandu doang begini lah. Saya pikir lagi anak saya pertama lahir, saya punya anak pertama, wah pikir rumah sakit bayar kita mahal-mahal, pasti bini gua nggak sakit nih. Saya tongkrongin, disuruh keluar sama dokter, kagak dokter, ini made in saya pengen tahu bagaimana cara ngeluarinnya. Masya Allah, itu keringat keluar segede-gede jempol lah. Kan dari putaran 1, putaran 2, putaran 3, masuk putaran 5, air ketuban pecah, buar, muncrat sampai muka kena. Orang saya ngeliatin, begitu puncak, 2 teriak nangis, mau keluar itu bayi bagus. Sampai saya tanya, dokter kenapa harus pakai putaran-putaran, nyari posisi. Pikirin saya benar juga, Allah begitu adil. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Manusia enggak tahu apa-apa. Ketika Allah bikin putaran dalam kelahiran seorang anak, nyari posisi. Coba andaikan tuh bayi kagak nyari posisi, diputer oleh Allah, mau yang keluar tangan duluan. Gombla gambli dadah. Ketawa. Itu dalam Islam dibuka, dalam Quran mana ada ajaran yang lain begini. Makanya kita bersyukur jadi umat baginda Rasul, kanjeng Nabi kita Muhammad, kanjeng Nabi kita Muhammad, yang ajarannya real, realita di tengah-tengah kenyataan. Coba siapa saat itu yang bisa nolongin kita? Cumaan waladun soleh yad'ullah, anak yang soleh, yang baik, yang doain kita. Bukan saja peringatan maulid kita cerita bagaimana kehebatannya Rasul, bagaimana kemuliaan kanjeng Nabi, udah pasti dimuliakan. Tapi kita berpikir bagaimana kita mendapat kemuliaan ketika kita sudah di hadapan Allah. Nggak percaya, sampaikan kita doa, wala tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wala tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful. Ada orang terhormat dan mulia tapi di hari kiamat Allah hinakan. Begitu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, matinya dalam tidak membawa iman dan Islam, dalam melakukan kejelekan dan penuh dengan kemaksiatan. Makanya kita mumpung masih hidup, ingat-ingat sama mat, biar kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Bagaimana Kiai caranya kita husnul khotimah? Itu yang mesti ibu pikir, bapak kudu tanya. Yang pertama, husnul khotimah kita pilih hidup adalah buat akhir. Jangan mikirin buat dunia. Dunia bakal kita tinggal dan dunia tidak pernah cukup dalam hidup. Makanya orang yang kejar-kejar dunia, mah hidupnya manusia akan ditelan sama dunia. Iya apa ya?
bukan tambah puas tapi jadi kalau udah puas manusia jadi rak. Apalagi sekarang kemauan kita lebih gede daripada gede butuh apa, gede kemauan. Gede butuh apa, gede kemauan. Kemauan kita yang gede, sehingga inilah yang melupakan daripada arah tujuan hidup kita. Maulid apa sih Pak intinya? Mengembalikan arah tujuan hidup kita agar mikir buat akhirat. Dunia mah gak usah ibu pikirin, emang udah kita jalanin ya Pak ya. Kan tadi rizki raha boleh kita cari, kalau Allah belum tentukan dapat kagak, si Gibran nggak sekolah pinter-pinter banget jadi wakil presiden. Si Gibran sekolah kagak pinter-pinter banget jadi wakil. Itu kan apa? Ketentuan Allah. Makanya tuh percaya. Saya selalu sampaikan sama anak saya yang di pondok pesantren. Terus nanti saya bilang, nak, kamu berpikir sekarang belajar, jangan pikirin masa depan kamu jadi apa. Urusan kamu jadi apa bukan urusan kamu dan bukan urusan orang tua kamu. Itu urusan Allah. Setiap kita belum lahir saja Allah sudah tentukan jalan hidup kita masing-masing. Ada yang kudu perempuan janda 7 kali, ada kagak? Ada yang laki-laki seumur hidup ya Allah jadi duda kagak kawin, nasib amat. Ada nggak begini? Ada yang seumur hidup susah mulu, ada kagak? Udah dimodalin masih hancur lagi, dimodalin lagi bangkrut lagi, ditambahin lagi tambah hancur lagi. Emang udah tulisan. Maka yang kedua, hidup kudu nerima kenyataan. Kok nah jangan banyak orang sekarang ibu bapak karena hidup mereka salah arah, salah tujuan, akhirnya mereka nggak nerima kenyataan. Mereka hidup penuh dengan gundah gulana dan gelisah. Kegalauan yang dialami sekarang dia tuangkan di Facebook, update status ya Pak ya, pengen disayang orang, pengen dikasihanin orang. Biar sadar, Nabi juga susah. Nabi gak pernah teriak jadi orang susah. Rasul teriak kepada Allah. Maka yang ketiga, rajin dekat dengan Allah. Bangun. Suka pada bangun malam, kencing doang. Yuk besok kita biasain yuk. Amin. Insya ini konsep hidup Pak. Rasul sukses karena apa? Nabi ngadunya sama wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab'atsaka rabbuka maqamam. Bangun malam menajat minta sama Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka rahmataka wa arju magfirataka. Ya Allah, aku minta kepadamu rahmatmu dan aku mohon ampunanmu ya Allah. Hidup yang kita menjadi gelap gara-gara punya dosa kagak, banyak dosa kagak. Ingatin dosa kita masing-masing. Kan tadi kita nggak tahu besok apakah lusa, apakah entar sore. Coba kalau kita udah banyak istighfar, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Orang yang mau minta ampun kepada Allah, menadah tangan apalagi di saat tengah malam, orang tengah tertidur lelap. Ibu nangis bukan karena pengen beli TV, kita nangis bukan karena pengen beli kalung, kita nangis bukan karena pengen bayar utang kreditan, tapi nangis, ya Allah dosaku tidak terhitung akan banyaknya, aku malu takut menghadapmu ya Allah. Insya Allah Allah akan terima tuh doa kita. Pernah begitu? Nangis tengah malam mikirin, ya Allah ya Rabbi, nasibku kenapa begini ya Allah,
Laki sekarang udah mulai tidak lagi sayang dan perhatian, gara-gara tetangga sebelah yang jadi janda. Tantangan rumah tangga semakin berat. Ya Allah, kuatkan hatiku. Semoga langkah suamiku kembali dalam rumahnya. Aku sayang dan aku cinta ya Allah. Lihat beban kehidupan yang dia telah berikan keturunan, sungguh berat aku menanggungnya. Harus terbagi rasa perasaan dan cintaku. Betapa kejam suamiku ya Allah. Masya Allah. Bu, yang begitu mah nggak usah diaduin. Dengerin, hidup itu memang banyak persaingan. Maka pastabikul khairat, yang keempat, berlomba dalam dan ibu dandan, ibu bersolek, jangan kasih orang lain, laki dulu. Hei, kasih orang lain, kasih laki. Coba kalau kita pada dandan, pada bersolek, pakai bedak, pakai baju yang cakep, pakai minyak wangi, yang ngerasain laki apa orang lain? Ngomong bedug. Giliran tidur mah boro-boro pada dandan, pakai daster 3 bolong udah terobek, ampun-ampun. Kali cuci mau pakai minyak wangi, cuci kaki aja kagak. Mana tuh kaki bebelekan. Sekali wangi baunya autan. Laki nyum bebangkis saja. Persaingan. Kalau tahu ada janda ganjen, ada janda genit, ada janda gatel sebelah rumah, jangan salahkan tuh janda. Ini persaingan lomba pahala. Saya dandan harus lebih cakep, pakai bedak, pakai minyak wangi, pakai hiasan. Laki sambut, cium tangan bolak-balik. Begitu. Ada kira-kira yang kayak begini Pak? Ada bini kita? Woi, ada kagak? Bergeledek. Lah cium tangannya cuma lebaran doang. Lah itu juga pakai acting. Lebaran cium tangan cuma lebaran doang. Kalau kagak lebaran kagak cium tangan. Begitu laki pulang id, sholat id, langsung ditamprok tangan laki. Abang minta maaf, minta reda. Ya Allah, dapat aja 10 menit. Baru aja lebaran habis laki diomelin gara-gara rantang buri ketinggalan. Laki goblok, laki tolol, laki blow on. Ya Allah, tadinya malaikat dan girang banget ngelihat orang wadon. Kata malaikat, habis puasa, ini puasanya yang diterima, ini yang namanya minal aidin wal faidin, kembali kepada fitrah. Baru 10 menit gara-gara rantang burik habis lakinya dimaki-maki. Allah. Hidup itu persaing, makanya harus berpac dalam kebaik. Sebab apa? Saya kasih tahu, maaf ibu, saya tadi kan saya sudah angkat ibu begitu hebat, begitu gagah, begitu luar biasa. Tapi sadar wanita, betapapun hebatnya seorang ibu, alimnya seorang istri, taatnya seorang istri, bila tidak dapat redho suami, haram masuk surga. Yes. Kiai, jangan ngomong kagak ada dalilnya, bisa bilangnya tentang orang laki. Nih dengerin hadisnya. Ayu mamra'atin matat wa zawju aradin anha dakhalatil jannah. Istri-istri mana kata Nabi kalau dia meninggal dunia dapat redho suami, dijamin aman Nabi bakal masuk surga. Buah kencang banget surga mah. Cuman kan redonya sus. Pernah ibu kalau mau tidur minta redo sama laki, minta maaf pernah? Boro-boro laki udah 17 kali dehem kagak ngeh. Laki Noel tangan laki dia tepak, gue capek bang. Malah tuh laki dipantatin. Mending yang ngasih pantat doang Pak, isinya kadang-kadang dia keluarin juga. Berobot aja. Udah keluar pakai nanya sama laki, emang bau bang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bo, pantes laki kita kegait sama janda. Tuh. Besok nih pulang ngaji berubah pas tadikul herot, amin.
Nih ntar pulang ngaji buru-buru cium tangan malaki bolak-balik, amin. Bang minta redo, minta maaf, takut ayah ntar kagak nyampe maghrib, ayah jalan duluan, maafin saya, biarin bang, kurang lebihnya, abang kurang saya ngasih lebih, abang lebih saya ngasih yang kurang, minta redonya, insya Allah mati ntar sore sorga. Insya sayang waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan insya Allah dapat topik dari doa dan hidayah. Ingat 3 faktor dan juga bagaimana cara kita husnul. Ingat mat, persiapkan di banyak kita bangun mal, hidup itu persaing dalam banyaklah berbuat baik kepada suami dan suami banyak berbuat baik kepada insya Pak, nggak usah pengen disohor sama orang laki, dengerin, weh, pengen disohor sama bini itu yang cakep, betul. Ini makan kadang-kadang orang laki pengennya disohor sama orang, padahal bininya nggak pernah diperhatiin. Ingat Pak, sehebat-hebatnya bapak punya kunci sorga sama istri, tapi kalau istri nuntut yaumal kiamah, habis amal pahala kita. Rasain lo. Adil kagak saya? Adil enggak? Makanya tik and give, jangan merasa hebat Bu, amin. Ibu juga kurang, bapak juga banyak kurang. Jangan pernah kita merasa paling bener. Kalau salah dikit ya wajar, buru-buru maafin. Orang yang terbaik, orang yang nggak minta memberikan maaf, walaupun dia belum minta maaf. Kewajiban orang yang bersalah kudu minta maaf. Tapi kita yang dibikin salah jangan nungguin orang minta maaf, kasih maaf, biarin laki kita kawin lagi, maafin. Gimana Bu, setuju? Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada kau bunuh aku dengan cintamu. Aku tak mau jikalau aku pulangkan saja ke rumah orang. Jangan mau ngadat ngambak pergi pulang ke rumah orang tua lah, orang laki demen. Lu pengen pulang neng gidah lah, udah ada yang baru, makanya jangan begitu. Itu lagu udah kagak laku, amin. Laki kawin lagi, jangan ibu marah, ibu ikhlas, kembalikan curhat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andaikan memang aku ditakdirkan harus membagi cinta, berikanlah kekuatan kepada hatiku ya Allah. Amin. Amin. Susah amat aminnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila suamiku tidak mampu berbuat adil, berikanlah jalan hidayah kepada semoga lakiku biar adil, bisa membagi antara diriku dan diri adikku yang baru. Ada yang begini, bergeledek. Jangankan bini ibu, bini saya juga kagak. Jangankan ibu, istri saya juga kagak kayak begitu mah. Emang kadang-kadang ngomong, bang, awas jangan lupa ya, lo kalau ceramah di mana-mana orang wadon kan cakep, apalagi kalau di TV itu artis cakep banget, duduk paling depan, kita gak lihat kelihatan, kita kagak sapa, lihat duluan dia ganjennya. Kadang-kadang istri saya kalau ngikut syuting jauh gedek banget. Ini saya ngomong apa adanya, kalau jangan ngikut syuting nih, habis kita pulang, awas dah, no yang muka no duduk no. Lah kan emang kalau di depan, kalau di TV makanya taruh yang cakep-cakep yang depan, ilok nenek-nenek yang jelek. Lah tuh TV pandangannya butak semua, kudu yang cakep-cakep, yang bening-bening, yang muda. Nah lah kan dia makan artis-artis bayaran deh nih. Habis begitu aja, habis kalau dia pada selfie, bini kita di belakang, ayo dah. Saya bilang, tenang mah, walaupun dia secantik apapun, tetap engkau adalah yang terbaik di antara mereka. Kenapa? Aku sudah merasakannya. Kalau dia hanya dalam khayalan, tapi engkau punya sesuatu yang mereka tidak punya. Apa? Kesabaran, kenikmatan yang kau berikan kepada aku, sehingga aku tetap bersama dengan dirimu. Yes.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.